Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda mempunyai banyak pengalaman indah di dalam hidup yang Anda kenang dengan penuh rasa terima kasih. Saya suka mengagumi banyak makhluk-makhluk yang ada di seputar saya. Entah itu hewan maupun tumbuhan atau panorama alam pada pagi atau senja hari, memandang langit yang biru, mendengarkan kicauan burung, dan sebagainya. Saya percaya itu semua adalah ciptaan Tuhan. Secara visual, saya belum pernah melihat Tuhan. Tetapi secara rohania, saya yakin sepenuhnya bahwa tanpa karya Tuhan, tidak akan ada keindahan seperti ini. Katakanlah tanaman anggrek di sebelah saya ini. Seorang ahli pertanian akan menganalisis tanaman ini lalu mengajarkan kepada kita seperti bagaimana tanaman itu bertumbuh, bagaimana tanaman itu berbuah, berbunga, dan seterusnya. Seorang pedagang tanaman akan menaksir harga tanaman ini lalu menjualnya agar mendatangkan keuntungan. Saya tidak paham semua itu. Saya hanya sebatas mengagumi keindahannya. Yang ingin saya katakan adalah ada banyak hal di dalam hidup ini yang punya pengaruh begitu besar, tetapi tidak kita pahami asal-usulnya atau apa tujuannya. Tetap ada misteri yang tak terselami. Dalam nuansa inilah saya mengajakmu semua untuk mendalami tema permenungan hari ini, yakni Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai imam, sudah sering saya berkhotbah tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun harus saya akui bahwa tema ini adalah satu tema yang paling sulit untuk dibahas. Pribadi Allah begitu besar untuk diselami. Namun demikian, pewahyuan diri Allah di dalam sejarah keselamatan itu begitu nyata. Sehingga walaupun tidak sanggup menyelami misteri ilahi, tema Allah Tritunggal tetap bisa dijabarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman rohania yang dapat kita temukan dalam sejarah hidup manusia. Dalam semangat ini, saya mengajakmu untuk merenungkan tema ini. Dan pendekatan kita kali ini adalah bagaimana Tuhan mewahyukan diri, sehingga kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Ia menjadikan semesta raya dan segala isinya dengan manusia sebagai mahkota ciptaan. Manusia makhluk istimewa karena diberi akal budi, sehingga ia memahami adanya Tuhan. Mungkin makhluk-makhluk lain juga tahu adanya Tuhan, tetapi itu saya tidak pahami. Nah, dengan adanya manusia yang menggunakan akal budi, di situ seluruh semesta mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Sebelum ada manusia, tidak ada yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Tetapi akal yang mampu menyerap dan terutama kerohanian yang disentuh oleh cinta Tuhan sanggup merasakan kehadiran Sang Maha Kuasa tersebut. Walaupun manusia lalu berdosa, itu tak dapat mengingkari bahwa Tuhan itu ada dan berkehendak untuk mencintai manusia. Dengan kata lain, cara pertama Tuhan mewahyukan diri adalah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan manusia sebagai mahkotanya. Namun manusia itu berdosa dan hidup di luar cinta Tuhan. Sementara Tuhan berketetapan hati untuk membawa manusia kembali ke dalam alam keselamatan.
maka Tuhan memilih sejumlah orang untuk diutus mewartakan kehendak-Nya. Maka kita mengenal bapak-bapak bangsa seperti Ibrahim, Ishak, dan Yakub, atau para nabi seperti Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, atau hakim-hakim seperti Samuel, Deborah, Samson, atau para raja seperti Daud, Salomo, dan seterusnya. Mereka semua adalah figur-figur yang memperoleh pewahyuan khusus dari Tuhan agar mereka memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana hidup ini harus dijalankan. Dan ketika tiba puncaknya, Tuhan mengutus putranya sendiri. Nah, siapa putra ini? Putra ini adalah firman Tuhan yang sudah ada sejak awal mula. Namun firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang menjadi manusia ini dilahirkan oleh Maria dan dibesarkan sebagai anak dari Yusuf dan Maria. Maka firman yang sudah ada sejak awal mula, yang menciptakan semesta raya ini, kini masuk ke dalam hidup manusia sebagai manusia. Itulah Yesus Kristus. Yesus melayani umat manusia, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, memberi makan kepada orang banyak, menghibur yang berduka, membela orang yang ditindas, dan seterusnya. Itu tanda keberpihakan Tuhan pada manusia. Dan puncak dari pelayanan Tuhan sebagai manusia adalah sengsara dan wafatnya di kayu salib. Namun wafat ini dimahkotai oleh karunia terbesar yang memberi harapan bagi manusia, yakni kebangkitan. Kebangkitan inilah yang membuka jalan bagi kita untuk meraih keselamatan. Namun sebelum kembali ke surga, Tuhan memberikan janji ini. Sesudah Dia akan datang Sang Penghibur. Maka pada hari Pentakosta yang kita rayakan minggu lalu, Roh Kudus turun atas para rasul, sehingga karya pewartaan itu tetap dijalankan, bukan lagi secara langsung oleh pribadi Tuhan yang menjadi manusia, tetapi oleh manusia yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat ada 3 cara, 3 pribadi Allah Tritunggal mewahyukan diri. Bapa mewahyukan diri melalui karya penciptaan dan mengirim utusan-utusan untuk memberikan petunjuk bagi manusia yang berdosa. Lalu Putra mewahyukan diri dengan cara menjadi manusia dan melayani manusia hingga wafatnya di salib. Dan akhirnya Roh Kudus mewahyukan diri dengan menginspirasi seluruh gereja agar terus-menerus mewartakan karya keselamatan ini. Sampai di sini kita melihat bahwa pribadi Allah Tritunggal berperanan di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak memahami misteri ilahi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, pertama-tama kita perlu mengakui bahwa misteri ilahi adalah sebuah karunia besar yang dicurahkan ke atas kita walaupun tak bisa kita pahami. Namun kewajiban kita adalah menggali mutiara-mutiara indah dari pewahyuan ini, sehingga kita menata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mulai dengan pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah yang penuh cinta, yang selalu setia pada manusia walaupun ia berdosa. Maka sebagai manusia, membalas cinta Bapa, kita berusaha untuk setia kepada kehendak-Nya, termasuk setia mencintai orang lain yang juga berdosa kepada kita. Allah Putra mewahyukan diri sebagai Tuhan yang mengabdi, yang mau mengorbankan segala-galanya demi keselamatan umat manusia.
Maka sebagai manusia kita pun perlu menyiapkan diri, menempa semangat agar pada saat diperlukan kita harus rela mengabdi sesama tanpa pamrih. Allah Roh Kudus mewahyukan diri dengan cara memberi inspirasi dan peneguhan bagi gereja, sehingga karya keselamatan tetap diteruskan hingga akhir zaman. Sebagai manusia, kita berkewajiban menanggapi karunia Allah Roh Kudus ini dengan berusaha menyerap inspirasi tersebut, lalu menjalankan kehendak Tuhan, sehingga kita pun menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mencari jalan Tuhan. Di sini kita menemukan 3 wujud cinta melalui pewahyuan diri Allah Tritunggal ini. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengabdi, dan Tuhan yang memberi inspirasi. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan begitu bersusah payah untuk mewahyukan diri secara begitu misterius? Walaupun manusia tidak bisa mengerti, tetap ia mengatakannya demikian. Apa relevansinya bagi kita? Relevansinya ada di dalam percakapan Yesus dan Nikodemus dalam bacaan Injil hari ini. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman itu. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Saya mengajakmu untuk memusatkan perhatian pada Yohanes 3:16. Kita ulangi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan satu kalimat ini, keseluruhan pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus tercakup di dalamnya. Mengapa Tuhan mengutus Yesus? Karena ia mencintai manusia. Mengapa Yesus mau mempersembahkan diri hingga wafat di salib? Karena ia mencintai manusia. Dan mengapa Roh Kudus terus menginspirasi manusia agar berkarya mewartakan keselamatan? Agar orang-orang percaya kepada karya keselamatan dan dengan itu masuk ke dalam bilangan kerajaan Allah. Tujuannya selalu sama, agar orang-orang yang percaya diselamatkan. Nah, saudara, dengan demikian kita sampai pada kesimpulan. Pribadi Allah Tritunggal tetaplah sebuah misteri. Tapi ungkapan cintanya begitu kental mewarnai kehidupan kita. Maka mari kita menggelorakan iman. Jadilah orang yang setia pada Bapa Surgawi. Jadilah orang yang rela mengabdi seperti Kristus Yesus. Dan jadilah orang yang tanggap terhadap kehendak Allah melalui inspirasi karya pelayanan dari Roh Kudus. Semoga dengan itu kita memberi sumbangan besar bagi karya pelayanan gereja. Tuhan memberkatimu semua. Amin.
Yesus.